Hai, Hai. di episode kali ini kita mau bahas soal hati-hati jebakan menjadi diri yang terbaik. Oh, gimana tuh? Kenapa disebut jebakan? Oke. Karena diri yang terbaik versi siapa nih? Banyak orang berlomba-lomba atau berusaha menjadi diri yang terbaik, tapi ternyata diri tularan. Oke. Mereka pikir mereka menjadi dirinya yang terbaik jika berhasil mencapai A, bisa mencapai B, atau berperilaku C atau D gitu. Sedangkan itu adalah versi baik menurut tularan, Iya. menurut yang di luar, bukan menurut diri kita. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, berarti kan bagaimana sih kita bisa tahu diri kita yang sejatinya terbaik? Nah, apa yang bisa membantu orang untuk mengenali dirinya yang terbaik tapi versi dirinya gitu? Menurutmu Versi gimana? dirinya. Ya, dari yang kita sudah alami ya, salah satu yang sering kita bahas di channel ini ya adalah human design bisa jadi salah satu. Salah satu tools yang membantu kita memetakan ini loh kita, gitu loh. Ini aslinya kita. Dan di human design itu kan menariknya chart itu bisa berbicara dua arah. Gimana Artinya dari chart ini bukan ramalan, bukan bukan sugesti gitu ya. Tapi di chart human design ini kita bisa melihat dari blueprint kita. Blueprint kita itu selalu bisa mengarah ke dua. Ada potensi konfliknya, dramanya, tapi juga selalu ada potensi kekuatannya, talentanya, berkatnya gitu kan. Nah, sebetulnya ketika kita melihat dari sisi aslinya kita yang adalah para gift ini, energi-energi keseimbangan yang kita punya, versi kita, itu kita jadi bisa melihat optimalnya saya itu kalau saya beroperasi di frekuensi ini, kecenderungan yang bisa muncul ketika saya ada di frekuensi tinggi itu adalah gift ini, kekuatan ini, talenta ini, gitu kan. Nah, itu adalah versi diri kita kan. Sehingga akhirnya dari yang memang kita juga jadi bisa menyaring sebetulnya apa yang memang bagian kita dan apa yang bukan. Artinya ketika kita mau jadi versi yang terbaik dari diri kita juga jadi bisa firm ya. Ada hal-hal yang memang menjadi bagian dari rancangan saya, dan itu bisa saya asah, saya optimalkan. Tapi ada hal-hal yang ternyata bukan bagian saya, gitu. Berarti hal itu bisa kita lepas, kita kolaborasikan bahwa ternyata hal-hal itu yang memang tidak menjadi bagian dari tugas kita, rancangan. Gitu, iya, betul, dari tugas kita atau peran kita, gitu. Jadi terbaiknya pun jadi selaras gitu ya, sesuai dengan apa yang memang sudah ada gitu kan. Nah, yang sering mengintimidasi adalah bentukan-bentukan sukses menurut ukuran luar gitu kan, sukanya gitu ya. Contoh kan saja ada ya. Standar populer gitu-gitu ya. Nah, contohnya saja, misalnya Rusi itu dulu sering terintimidasi dengan kalau misalnya PD itu harus ngomong di muka publik gitu. Wah, muka publik. Di depan banyak orang gitu. Nah, sedangkan Rusi itu lebih menyala bangku. Lebih menyala itu justru kalau private session gitu kan. Ternyata saya tuh lebih daripada di panggung, lebih nyala di mojok gitu. Mojok berdua atau lingkaran kecil gitu. Lingkaran kecil. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu dulu sempat terintimidasi kah bahwa kalau mau berdampak hebat itu harus di lingkup yang besar, di panggung yang besar, harusnya seperti itu gitu. Nah, sampai akhirnya kamu terkonfirmasi, berarti saya itu justru lebih berdampak buat lingkungan pada saat melakukan private session dan justru ditanya gitu kan. Karena ada orang yang menyampaikan ngajar gitu ya. Jadi nggak usah ditanya, pokoknya dia nyampein aja di forum yang lebih besar. Nah, kamu kan ini spesifik banget ya. Udah mojok tadi dan ternyata perlu ditanya gitu. Nah, betul. Bagaimana proses transisinya itu dari terintimidasi sampai akhirnya bisa jadi firm gitu ya, bahwa itu kamu? Iya sih, awalnya dulu terintimidasi dengan yang
yang keren itu kan kalau orang yang jago ngomong gitu ya. Kayaknya kalau di depan banyak audiens, apa yang dia katakan tuh bisa menggugah gitu ya, kayak Ari gitu ya. Saya terintimidasi oleh Ari gitu. Karena kok Ari bisa ya, kok gue enggak gitu kan. Dan dulu sempat menganggap apakah saya harus belajar sesuatu supaya saya bisa kayak Ari gitu ya. Tapi akhirnya saya mengenali bahwa dari human design ya, ternyata beberapa kata kunci yang sangat menggambarkan saya, sangat membuat saya nyaman, itu adalah ternyata saya itu memang energi menemani, mendengarkan gitu ya. Terus kemudian walaupun saya memang tertarik pada kesadaran, tapi itu sifatnya menemani itu kan sangat personal kan, gitu ya. Hanya orang yang sendiri gitu ya, yang bisa ditemani. Kalau udah rame-rame ya udah ngapain ya, gitu. Jadi memang energi saya akhirnya makin dijalani, saya makin tahu ternyata yang nyaman apa untuk saya, dan sebetulnya mengganti sudut pandang dari apa yang dulu saya pikir yang saya bisa itu bukan sesuatu yang hebat, tapi ternyata semua kerja energi itu kan berharga ya. Jadi ketika contohnya Ari itu kalau di depan, kalau ngobrol dengan orang, dia lebih menyalanya tadi karena dia ngobrol, karena dia membagikan informasi. Tapi kalau saya ternyata energi saya nyala dengan mendengarkan. Nah dulu saya kan menempatkan, kayaknya ngomong itu lebih keren daripada yang mendengarkan. Tapi ternyata begitu saya mempelajari, mendalami gitu ya, di human design itu ada gitu ya semua penjelasan tentang kenapa energi ini keren, kenapa energi ini menyembuhkan, energi ini kekuatannya di mana. Saya jadi bisa lebih menghargai, lebih bisa nyatet bahwa iya ya, apa yang saya lakukan ini ternyata memang ada kerjanya sendiri, ada dampaknya sendiri, walaupun mungkin dampaknya berbeda dengan apa yang Ari lakukan gitu kan. Nah akhirnya ya udah, begitu udah ketemu nyamannya, bisanya, dan kita bisa melihat bahwa itu sesuatu yang berharga. Jadi akhirnya lama-lama kombinasi ini sih yang membuat akhirnya kita firm bahwa ya udah, memang bagian saya ini, peran saya ini, dan kita bisa menikmati apa yang kita punya, dan kita bisa bertumbuh dengan apa yang kita punya juga. Iya, dan sudah tidak terintimidasi lagi dengan bentukan sukses orang lain gitu ya. Kita menyadari bahwa apa yang kita punya, diri kita yang ditanam oleh semesta ini gitu ya, itu ternyata bisa tanda kutip menghidupi kita, bisa membuat kita happy juga. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Sejauh mana human design atau melakukan individuation journey itu bisa semakin memvalidasi, atau pertama dulu sebelum memvalidasi ya, kita bisa mengetahui ternyata saya itu, diri saya yang sejati itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu sejauh mana dua tools tadi, human design atau individuation and healing journey, itu bisa membantu kita memvalidasi bahwa ternyata kita tuh kerennya di situ gitu. Iya, yang pasti lewat human design dan lebih spesifiknya lagi lewat individuation and healing journey itu kita kan dibukain apa aja energi-energi terbaik kita gitu ya, dan kita bisa ngelihat dari sisi aslinya gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita punya sesuatu yang hebat karena bertahun-tahun kita adanya di sisi yang frekuensi rendah, sehingga kita nggak bisa melihat bahwa sisi ini ternyata punya sisi lain loh, yang ternyata itu tuh sesuatu yang hebat malahan gitu ya. Kayak contohnya misalnya di satu sisi ada orang yang merasa tidak cukup baik, akrab banget dengan perasaan tidak cukup baik. Padahal ternyata pas ditelusuri rasa tidak cukup baik ini berasal dari satu energi yang gift aslinya justru adalah dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, karena dia punya semua sumber daya yang dia butuhkan untuk melewati tantangan, untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita nggak pernah tahu sisi potensinya, maka kita nggak hanya bisa melihat dari satu sisi kan, yaitu dari sisi masalah mungkin yang saat ini kita alami. Tapi di human design dan individuation journey kita dikasih dua sisinya, sehingga
oh kalau kita mengenali sisi kita yang lagi di frekuensi rendah, kita jadi tahu sebetulnya sisi frekuensi rendah itu punya sisi lain di frekuensi yang lebih tinggi, yang artinya sisi itu pun ada dalam diri kita, bahkan itu aslinya kita gitu loh. Nah, begitu tahu itu sebetulnya itu sangat membantu sih untuk kita mengenali sisi-sisi yang selama ini kita nggak sadari bahwa itulah kita gitu. Yes. Ya. Oke deh. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin, saya pengen tahu dong, saya ini diri saya yang terbaik itu, versi diri saya itu seperti apa gitu ya. Teman-teman mungkin bisa klik link di description. Nanti di situ ada tombol untuk nyambung ke WA-nya Lompatan Hidup. Ngobrol-ngobrol aja dulu di situ. Atau buat teman-teman yang mau ikut Zoom bareng sama kita setiap hari Kamis ya. Kamis malam gitu ya. Kontak aja di link di description itu, atau teman-teman bisa mau download dulu ebook yang Rusi tulis tentang human design. Cek aja di link di description. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye.